Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin sedikit mengenai kondisi market yang sedang dalam crossroads nih ya, dalam persimpangan. Kita tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, ini awalnya support yang baru terbentuk tanggal 7 dan 8 Desember kemarin, jebol pada tanggal 11 Desember ya. Nah, seperti yang gue sudah bilang dari sebelum-sebelumnya, ya salah satu aturan yang sering kali kita lihat di market adalah support saat dia kejebol, apalagi kalau kejebolnya seperti ini ya, dengan cukup signifikan, biasanya bisa berubah menjadi resisten. Selalu nggak selalu, tapi seringkali terjadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah duel yang jelas antara MA20 dengan 43.258 ya. Jadi ini resisten, ini support. Pertanyaannya, apakah Bitcoin akan lanjut koreksi lebih dalam atau jangan-jangan mantul lagi di MA20 dan lanjut membuat higher high ya. Tentunya kita di sini bukanlah dukun ya. Kita bukanlah dukun, jadi kita akan bahas kurang lebih gimana nih dua scenario ya. Nah, tentunya scenario yang paling penting adalah yang paling dekat dulu deh ya. Yang paling dekat adalah MA20. MA20 sudah dekat. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita lihat apakah dia bisa mantul atau jebol dari MA20 ya. Kalau udah jebol ya otomatis jelas ya kita masuknya ke scenario yang lebih bearish. Jebol, kita lihat dia retest sebagai resisten atau enggak. Kalau retest sebagai resisten, ya sudah. Kemungkinan besar akan lanjut ke bawah. Jadi bukan cuma jebol yang penting ya. Jebol, terus retest sebagai resisten. Ke-reject, nah itu yang biasanya akan menjadi the final nail in the coffin. Bahwa masuk ke dalam skenario yang bearish. Kalau bullishnya gimana bang? Ya otomatis tinggal kita balik logikanya ya. Dia mantul di MA20 ya. Retest ke daerah 43.200-an dan reclaim. Setelah reclaim, retest. Nah, kalau dia retest dan lanjut lagi, nah otomatis kita masuk ke dalam scenario bullish. Jadi, dalam beberapa hari ke depan yang harus kita perhatikan adalah MA20. Apakah dia bisa menahan harga Bitcoin seperti di sini atau tidak? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke bang, kita udah tahu nih ya dua scenario, bearish dan bullish. Pertanyaannya sekarang kita akumulasi lagi nggak bang? Kan kata abang nih kemarin nih ya, di weekly ini ya kita lihat sudah masuk minggu ke-8 dia bullish weekly close ya. Ini bisa dibilang akan menjadi minggu pertama yang mungkin akan merah nih secara weekly close-nya. Nah, kalau menurut gue pribadi ya cara terbaik adalah apa? Tetap akumulasi ya. Jadi misalkan di sini ya kan kita sudah bahas di DCWT nih, misalkan ke MA20, lalu juga ada struktur di MA50 dan seterusnya. Kita bisa tetap melakukan akumulasi tetapi dengan jumlah yang mungkin lebih sedikit. Just in case benar-benar terjadi seperti pembahasan di DCWT tadi pagi atau kemarin ya. Gue udah bahas ada possibility kita masuk ke daerah hope nih. Nah, kalau udah masuk ke daerah hope ini seringkali diisengin market dulu, dibikin koreksi lebih dalam dulu ya. Apalagi kita ingat juga bahwa secara fundamental ada masih kemungkinan resesi terjadi ya di akhir banget tahun ini atau mungkin di awal-awal tahun 2024. Nah, itu tentunya bisa membuat market berantakan gitu ya. Jadi, kalau menurut gue pribadi, kita tetap akumulasi tapi dengan jumlah yang mungkin tidak sebesar biasanya. Contoh, misalkan setiap kali lu di buy limit ya atau di struktur lu beli $100. Nah, di sini lu mungkin belinya cuma ya berapa? Mungkin jadi 50 atau 25 gitu. Yang penting lebih sedikit. Just in case terjadi scenario bearish gitu ya. Nah, pertanyaannya beli di mana ya? Nah, buat lo yang masih newbie ya dan mungkin pengen aduh bang, gue kayaknya DCA murni aja deh yang kayak lo udah sering bahas. Nah, cara paling gampang adalah beli di exchanger lokal, tetapi jangan asal ya, belinya di exchanger lokal yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Kenapa? Dua alasannya. Yang pertama, tentunya buat orang-orang yang masih baru lebih mudah untuk melakukan semua transaksinya di exchanger yang memang ada di Indo. Jadi gampang untuk WD, untuk depo semuanya literally gampang banget ya. Kalau lu pakai exchanger di luar, lu harus kirim lagi stable coins dan seterusnya. Itu seringkali orang-orang newbie masih bingung ya. Dan yang kedua adalah penggunaan exchanger lokal yang sudah terdaftar di Bapepti tentunya akan sangat menguntungkan bagi kita ya, tentunya yang bayar pajak begitu. Karena gini loh, kripto ini lu kesannya masukin 100 juta gitu ya. Kalau lu di tempat yang ya akumulasi di tempat yang pas gitu, itu bisa 10x. Berarti bisa sampai jadi se-M. Kebayang kalau sampai jadi se-M ya. Lu gimana
bisa spend itu uang kalau lu nggak bayar pajaknya. Nah, kalau lu menggunakan exchanger yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, otomatis semua lu akan udah bayar pajaknya secara otomatis. Lu tinggal laporan di SPT, beres semua. Gitu. Jadi ini bisa menjadi solusi ya tentunya buat orang-orang yang sudah profit di markets, jadi bisa tenang makainya, nggak takut diketok pintunya gitu ya. Nah, di sini ada berita bahagia karena Bitime sedang merayakan anniversary-nya ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan APY yang cukup besar ya. Untuk Ethereum dan USDT bisa mendapatkan APY 20% hanya dalam 30 hari. Jadi gini ya. Ini di lock 30 hari tapi APY-nya 20%, bukan 30 hari 20% ya. Kita lihat detail seperti ini. Jadi kalau kita di sini periodenya singkat saja hanya 30 hari, caranya gimana? Gampang banget. Tinggal lu masuk ke app-nya, lu stakingkan ETH lu dan juga USDT lu. Setelah itu, kita akan bisa langsung mendapatkan kasarnya ini seperti bunga ya. Kalau buat orang yang masih baru ini adalah bunga. Ini berlaku dari tanggal 15 Desember sampai tanggal 15 Maret. Jadi masih lama begitu ya, masih lama eventnya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa ikut dan semua syarat ketentuannya kita bisa lihat di sini ya. Ini bisa dipakai untuk semua pengguna Bitime yang baru maupun yang lama. Tinggal masuk ke fitur staking di aplikasi Bitime, klik staking sekarang dan pilih asetnya. As easy as that ya. Nah, jadi kita bisa di sini ada beberapa golongan gitu kesannya ya. Ethereum nih untuk 7 hari itu bisa sampai 18% di sini. Ini pengguna baru, pengguna lama 16%. Untuk yang 30 hari APY Ethereum bisa 20%, untuk pengguna yang lama 18%. Ya, jadi bagannya lu bisa lihat sendiri di sini. Ya, jujurnya ini cukup besar nih. Jadi buat lu yang memang para penimbun Ethereum dan USDT mungkin boleh pertimbangkan untuk menggunakan event ini karena lagi-lagi cukup lama waktunya ya, dari tanggal 15 Desember sampai tanggal 15 Maret. Jadi buat lo yang belum ikutan silahkan bisa pertimbangkan untuk buka akun di sini. Buat yang belum punya silahkan bisa klik link referral gue di bawah ya. Nah, bukan cuma ini ya. Di Bitime ada juga cashback ya, di mana kita bisa mendapatkan cashback sebesar 10% untuk pengguna Bitimer baru ya. Jadi maksimal bonus bisa mencapai 150.000, minimal deposit 200.000. Ini berlangsung dari tanggal 12 Desember sampai tanggal 31 Desember. Jadi memang mungkin event Natal aja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Total hadiahnya ini mencapai 30 juta rupiah untuk para pengguna Bitimers yang baru ya. Nah, kita bisa di sini untuk detailnya ya. Jadi durasi acara 20 hari dan seterusnya begitu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa pause dulu videonya, baca dulu syarat dan ketentuannya. Sudah cocok bisa ikutan. Dan selanjutnya juga di sini ada trading bonus sampai mencapai 15 juta rupiah ya. Nah, cara kerjanya gimana? Ya, ini dengan kita melakukan deposit di Bitime melalui BCA, e-wallet, bank, QRIS, dan seterusnya. Ini adalah yang kerjasama, ya bisa pilih salah satunya. Nah, jadi ini berlangsungnya juga kurang lebih sama kayak kemarin ya. Sama yang kayak ini. Sama persis ya, dari tanggal 12 Desember sampai tanggal 31 Desember ya. Durasi acara 20 hari. Ini berlaku untuk semua pengguna yang telah lulus KYC. Jadi pastikan sudah beres KYC-nya dulu. Kalau belum beres KYC nggak bisa ikutan ya. Dan ini harus menggunakan kode referral call ya. Jadi buat ini juga sama nih kayaknya. Yes ya. Nah, jadi dua acara ini spesifik buat lo yang pakai link referral gua. Kalau nggak pakai link referral gua nggak bisa dapat ini ya. Jadi ya ini ya terserah lo. Kalau lo mau pakai dan pengen ikutan event ini ya silakan bisa pakai link referral gua. Tapi ya kalau nggak mau ya berarti nggak bisa ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini selama acara peserta harus melakukan trading lebih dari 40 USDT atau 600.000 ya. Semakin banyak Anda trading, semakin besar juga peluang Anda untuk mendapatkan bonus reward. Total bonus bisa mencapai 1000 USDT untuk 50 trader Bitime. Setiap trader beruntung akan mendapatkan 20 USDT ya. Nah, jadi ini lagi-lagi cocok buat siapa? Ini cocok banget buat orang-orang yang memang sudah mau akumulasi gitu ya. Jadi kalau gua sih nyaranin buat orang-orang yang memang sudah menyiapkan dana untuk akumulasi daripada cuma akumulasi aja nggak dapat apa-apa. Di sini lo bisa berpeluang untuk mendapatkan trading bonus sampai 15 juta rupiah dan juga di sini bisa sampai mendapatkan cashback maksimum 150.000 deposit cashback depositnya sebesar 10% ya. Jadi tunggu apa lagi buat lo yang belum punya akun di
Bittime bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral gue di bawah, karena lagi-lagi bisa ikutan 2 event ini ya. Dan juga seandainya itu ada anniversary, di mana sistem dari event anniversary ini adalah lo bisa mendapatkan APY sampai 20% untuk Ethereum dan USDT. Sekali lagi untuk yang ini lebih lama ya, dari tanggal 15 Desember sampai tanggal 15 Maret. Jadi buat lo yang pengen ikutan staking event ini ya secepat mungkin, karena kayaknya kalau misalkan lu udah ini nih, misalkan lu yang 30 hari nih udah beres, kayaknya lu bisa masuk lagi. Nah, kalau udah kayak gitu berarti ya APY-nya luar biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Sekali lagi seperti yang gue sudah bilang di DCWT kemarin dan tadi pagi ya, kita sudah masuk ke dalam masa-masa atau lebih tepatnya mungkin tahun persiapan atau preparation ya. Nah, tahun preparation ini mungkin benar secara sejarahnya, secara cycle-cycle sebelumnya masih lebih bagus kalau kita beli di tahun akumulasi, hence the name tahun akumulasi. Tetapi ini adalah tahun kedua yang terbaik dibandingkan dengan yang lain-lain. Karena kalau lu nunggu lagi tahun depannya lagi ya sampai masuk ke tahun all time high, itu secara risk reward udah semakin serem gitu. Jadi lagi-lagi buat lu yang mungkin kemarin ya di 2023 awal sampai sekarang tuh masih takut, aduh nggak berani beli, ngelihat banyak yang nge-tweet negatif, ada nabi finansial yang bilang BTC ke 0 dan seterusnya, lu jadi ikutan nggak beli. Nah, sekarang lo dikasih kesempatan ya selama ya 1 tahun lagi ini untuk bisa akumulasi kripto ya. Jadi buat lo yang pengen akumulasi silakan bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bittime. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.